warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat edukasi, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kami, tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin dalam program acara Tanya Kesehatan, syarat informasi dan solusi untuk kesehatan Anda. Dan kali ini saya telah ditemani oleh salah satu dokter terbaik yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, yaitu Dr. Azaki Abu Bakar, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi Vinasim, di mana beliau akan membagikan informasi seputar batu empedu, yang kononnya salah satu penyebabnya adalah akibat seringnya mengkonsumsi makanan yang berlemak. Untuk informasi yang lebih lanjut, mari kita langsung sapa narasumber kita. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Kak Eka. Gimana kabar hari ini, Dok? Alhamdulillah sehat. Nah, ini salah satu empedunya sehat sepertinya. Insya Allah. Luar biasa. Insya Allah. Dokter, ini pertanyaan pertama saya mau nanya, hoax atau fakta kalau memang batu empedu itu disebabkan oleh seringnya makan makanan yang berlemak? Fakta, tapi juga hoax. Oh, fakta juga hoax. Ya. Baik, kita skip dulu, Dok. Ya. Baik, sebelumnya saya pengen tahu ini, Dok, sebenarnya anatomi daripada empedu itu sendiri bagaimana, Dok? Baik Kak Eka. Jadi kalau kita bicara tentang sistem empedu, kita tidak bisa pisahkan antara organ hati dengan sistem empedu. Kenapa? Karena yang memproduksi empedu adalah organ hati. Nah, ketika sudah diproduksi, empedu itu akan dialirkan ke saluran. Ada namanya saluran hepatik kiri dan kanan, dan juga saluran hepatikus yang komunis. Itu maksudnya pergabungan, ya. Kemudian sebagian dari empedu yang dialirkan tadi disimpan di kantong empedu. Kantong empedu. Ya, ada kantongnya. Jadi ada tempat reservoir atau tabungan untuk empedu bila diperlukan sewaktu-waktu. Baik, tadi ada saluran, berarti ada kantongnya. Ya. Okay. Nah, sebagian lagi tetap disalurkan ke usus halus melalui saluran empedu utama. Itu akan disalurkan ke duodenum ataupun usus halus. Itu akan berfungsi untuk memetabolisme semua makanan yang mengandung lemak. Di situ dia. Barulah nanti akan dicerna sehingga akan diambil zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita. Jadi ada hati, ada salurannya, ada kantongnya, ada saluran utama sampai ke usus halus. Oke, dokter. Berarti kan proses cairan tersebut itu dimulai dari hati ya, Dok? Ya. Nah, tapi di mana-mana orang selalu jagalah hati ya, Dok, ya. Tapi nggak pernah bilang jaga empedu ya, Dok. Sebenarnya fungsi empedu itu apa ya, Dok? Baik, ya. Jadi kalau dibilang jaga hati itu jaga kalbu sebenarnya. Oh iya, jaga kalbu. Kita. Nah, empedu mesti berperan penting karena semua organ, semua hal yang diciptakan Allah itu pasti ada maknanya, pasti ada perannya. Nah, salah satu hal terbesar manfaat dari sistem empedu itu adalah dia memetabolisme zat lemak. Zat lemak. Lemak itu sangat butuh oleh tubuh kita, sangat dibutuhkan karena itu menjadi salah satu sumber energi yang terbesar. Di samping untuk karbohidrat, protein, dan dia juga lemak. Ada 3 hal. Itu yang paling utama. Fungsi utama. Metabolisme lemak dalam tubuh manusia. Berarti intinya apakah dia menetralkan atau bagaimana, Dok? Ya, kalau kita bilang menetralkan, iya. Dalam arti kata, terkadang kita manusia ini memakan sumber lemak. Ini sekaligus menjelaskan apakah itu fakta ataupun hoax tadi. Iya. Ya, kalau dibilang lemak itu butuh kita. Nah, coba perlu diperhatikan lemak itu ada 2 paling tidak. Lemak tidak jenuh dan lemak jenuh. Nah, maksudnya apa? Lemak tidak jenuh itu lemak yang betul-betul sumbernya memang murni dia. Belum diproses berulang. Belum diproses dengan berbagai tingkatan. Kalau boleh saya contohkan seperti minyak. Minyak itu ketika sekali diproses, digoreng, dia masih lemak tidak jenuh dia.
Tapi ketika dia digunakan berulang-ulang, Panaskan. dia menjadi lemak yang jenuh. Iya. Lemak jenuh inilah yang menjadi problem di kita sebenarnya. Jadi bukan lemak secara umum. Jadi kalau dibilang, boleh nggak makan lemak? Boleh. Tapi lemak yang mana? Lemak yang tidak jenuh. Seperti itu. Baik, ketika lemak yang jenuh masuk ke dalam tubuh berarti diamankan oleh empedu. Iya, iya. Berarti segudang manfaat sebenarnya yang dihasilkan dari empedu yang sehat ya dok. Betul, ya. Baik. Betul. Kalau tentang batu empedu itu sendiri dok, apa akibat yang seperti saya tanya tadi? Dokter sudah menjelaskan fakta, iya, hoax juga iya. Itu bisa dijelaskan. Iya. Jadi kalau ternyata kalau kita mengkonsumsi yang tidak benar tentang lemak tadi, itu ada akibat ataupun resikonya. Dan kalau sistem empedu kita juga tidak sehat, juga akhirnya yang lemak yang bagus pun tak bisa juga dimetabolisme oleh tubuh kita. Jadi memang betul-betul dibuat keseimbangan yang masuk dan sistem dalam tubuh kita sendiri. Seperti itu. Nah, akibat yang paling sering adalah terjadi pembentukan batu empedu. Kenapa? Salah satunya. Kenapa? Saya cerita sedikit. Batu empedu itu terjadi karena adanya kelainan ataupun gangguan baik dari sisi syarat empedunya sendiri, apakah dia pekat atau dia tidak pekat. Kemudian lagi dari sisi salurannya sendiri, ya, apakah tersumbat ataupun tidak. Dan yang ketiga adalah bagaimana kontraksi ataupun gerakan dari saluran itu dan juga kantong terhadap pengaliran dari empedu. Kalau ketiga hal itu dia oke-oke semuanya, empedu tidak akan bermasalah, tidak akan menjadi batu. Tapi kalau ada salah satu saja di antara yang tadi tiga tadi saya sebutkan ada bermasalah, bisa membuat batu empedu bisa terjadi seperti itu. Terjadi pembentukan batu. Pembentukan batu. Nah, pembentukan batu sendiri, karena tadi saya sudah jelaskan ada yang dari hati, kemudian saluran dan juga kantongnya sampai ke lemak, itu bisa terjadi di mana saja. Bisa terjadi di saluran dari hatinya bisa. Ada batu di situ, di saluran. Bisa juga nanti dia di kantong empedunya sendiri. Bahkan bisa terjadi batu di saluran utama empedu. Jadi bisa di mana-mana. Bisa di mana saja. Ya. Selama dokter merawat pasien itu banyaknya kemana dok kasusnya? Saya pikir cukup imbang ya. Mungkin lebih banyak memang di kantongnya memang. Di kantong empedunya. Karena memang mungkin terkait dengan kantong itu kan punya kapasitas dia. Nah, dia juga jangan sampai terjadi pemekatan dari syarat empedunya. Dan juga jangan ada infeksi yang berulang di situ. Karena kita sadari ada infeksi berulang yang mungkin kita tidak rasakan. Dan yang paling penting lagi adalah kontraksi dari saluran dari kantong empedu ke saluran utama itu jangan sampai ada masalah. Seperti itu. Baik. Jadi dokter, untuk mewaspadai tanda gejala yang ditimbulkan oleh batu empedu. Ya, kalau makasih Kak Eka, pertanyaan bagus. Ini karena memang seringkali ditanyakan pasien. Ya, kalau dibilang tanda gejala, pada awalnya memang tidak terlalu spesifik. Kenapa? Karena awalnya itu lebih ke kembung, kemudian rasa penuh, terkadang ada nyeri yang tidak terlalu khas, terutama di nyeri ulu hati ataupun di nyeri sebelah kanan atas. Nah, itu kan mirip dengan kalau kita bilang gejala gangguan lambung atau mah. Mah itu bahasa Belanda sebenarnya. Artinya ada lambung. Juga. Ada mual-mual, ada kembungnya, rasa penuh, bahkan seperti sendawa, seperti itu. Ya, itu awalnya tidak spesifik. Tapi ketika berjalan tanpa ada penanganan khusus, itu bisa ada gejala lebih spesifik. Misalkan nyeri itu dia terus berulang dan menetap dia, terutama di sebelah kanan atas. Jadi di bawah rusuk sebelah kanan kita. Karena kalau secara anatomi ataupun letak organ itu memang di bawah hati dia. Hati kita di sebelah kanan. Di bawah hati itu adalah empedu. Ada kantongnya, ada salurannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah terkadang nyeri itu bisa dijalarkan ke bahu, terutama sebelah kanan. Ya, atau bahkan ke punggung belakang.
Jadi dia seperti tembus tapi ke punggung belakang sesuai dengan saraf yang mengontrol dari empedu tadi. Sama seperti serangan jantung, Dok? Ya, kalau serangan jantung sebelah kiri dia, yang spesifiknya. Nusuk menjalar ke bahu kiri sampai ke lengan kiri. Tapi kalau misalnya untuk batu empedu ini, dia ke bahu kanan. Bahu kanan. Dan punggung belakang. Ya, dia nyeri memang, nyeri dia. Nyeri dia. Nah itu. Terus yang ketiga adalah sering juga pasien-pasien itu dengan infeksi, dengan demam dia. Jadi bisa dengan nyeri, nggak nyaman, dia dengan demam. Dan nyerinya bertambah saat demam itu. Itu menunjukkan ada inflamasi atau peradangan yang terjadi. Itu yang sering. Nah, makanya ada gradasi, ya, ada tingkatan gejala tanda sesuai dengan bagaimana batu di dalam sana. Apakah batunya diam saja, atau batunya sudah ada infeksi, atau sudah ada sumbatan gara-gara batu itu. Nah, itu kan beda-beda. Nah, kalau dia banyak juga pasien kita tuh yang nggak ada keluhan, karena nggak ada gejala apa-apa dia. Ada infeksi, ada demam tadi, ada yang sudah ada sumbatan. Nah, kalau sudah ada sumbatan, bisa pasiennya merasakan matanya kuning. Mungkin kalau lihat pipisnya juga berwarna coklat, tua, seperti itu. Nah, itu berpikir kita bahwa mungkin sudah ada sumbatan gara-gara batu empedu tadi. Nah, terutama batu empedu yang ada di saluran, bukan yang ada di kantong. Di saluran. Nah, seperti itu. Karena prinsipnya kalau sesuatu yang menyumbat aliran, dia akan membuat sumbatan. Nah, karena empedu itu warnanya kuning, dia tersumbat, dia akhirnya masuk ke dalam pembuluh darah. Pembuluh darah yang paling gampang kuning terlihatnya adalah di mana? Di mata. Seperti itu. Apakah itu berarti juga warning untuk hatinya, Dok? Iya. Kita bisa pastikan bahwa ketika seseorang mengalami kuning ataupun kita bilang ikterik kalau bahasa kedokterannya, kita berpikir ada 2, ya, bahkan 3 sebenarnya. Kita agak luas sedikit. Kuning itu tidak harus selalu karena gangguan hati, bisa karena empedu juga. Bahkan kalau kita lihat kuning, mungkin di luar hati juga bisa gitu. Ada malaria bisa juga kuning, leptospirosis bisa kuning, bahkan obat-obatan yang melebihi dosis yang ditentukan juga bisa kuning. Seperti itu. Jadi memang perlu nanti dilihat kembali oleh dokternya, ini kemana nih, empedunya atau masalah hatinya atau ada masalah yang lain, seperti itu. Baik dokter, luar biasa ini. Untuk penyakit batu empedu ini, kalau tidak tertangani dengan cepat, apakah itu berbahaya, Dok? Ya, ini pertanyaan yang sering juga ditanya sama pasien saya, Dok, saya ada batu empedu nih, gimana Dok? Takut saya, Dok. Oke, tenang dulu. Kalau batunya tidak bergejala yang nyata, atau istilah kami silent stone, banyak pasien kita nggak perlu tindakan apa-apa. Dalam artian nggak perlu obat yang khusus sebenarnya. Nah, kalaupun perlu obat, bukan obat untuk dioperasi gitu. Bisa dia dengan merubah lifestyle-nya saja. Tinggal dia monitor, jangan sampai batunya itu terus berpindah tempat atau sumbat. Nah, tapi kalau ada 3 hal tadi, dia nyeri berulang dan tidak respon dengan pengobatan, udah ada infeksi yang juga bisa sekali atau berulang, dan yang ketiga adalah dia terjadi sumbatan, itu memang kita harus tindakan segera. Supaya apa? Supaya pasien tidak bertambah berat. Karena kalau infeksinya dibiarkan saja, dia bisa menjadi infeksi yang lebih berat lagi. Saya menjadi nggak sadar. Kalau sumbatannya juga dipertahankan begitu saja, dia akan membuat aliran menjadi lambat, kuman tadi harusnya sedikit bertambah banyak, menjadi sepsis, dia komplikasi. Jadi bisa lebih berat lagi dia, seperti itu. Dan nyeri tadi kan nggak nyaman, pasien nyeri terus berulang nggak nyaman dia. Demam dia nggak enak. Ya betul, tangani dengan segera. Gitu. Baik. Untuk penanganannya ini, Dok. Baik. Untuk penanganannya di Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin, apa saja yang bisa dilakukan? Ya, baik. Kalau kita bicara penanganan, kita bisa bagi 2 sebenarnya. Bagi 3 sebenarnya. Bagi 3. Ya, non farmakologik, farmakologik, dan invasif ataupun operatif. Ya. Non farmakologik berarti apa? Yang bukan obat. Ya, berarti kan harus ada lifestyle.
perubahan gaya hidup. Tadi kita cerita ada lemak. Lemak harus makan, tapi yang lemak yang tidak jenuh. Berarti lemak yang jenuh dikurangin. Apa contohnya? Goreng-gorengan, ada masakan yang dipanaskan berulang, seperti itu. Kemudian lagi dengan aktivitas olahraga. Itu harus ada. Kenapa? Salah satu faktor risiko dari batu empedu itu adalah obesitas, terutama obesitas sentral. Maksudnya apa? Pasien atau kita, mohon maaf, ada yang kelebihan berat badan. Tapi kalau dia merata, itu relatif aman. Tapi kalau hanya di perut yang jadi obesitas atau lemaknya berlebihan, itu ada treatment khusus. Dia harus diet, tentu dengan panduan dari ahli gizi ataupun dokter gizi klinik. Kemudian dengan olahraga yang teratur, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dia. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tentu kita makanan yang betul-betul sehat, yang fresh food seperti itu. Nah, farmakologik atau obat-obatan juga ada beberapa yang kita bisa dapatkan di sini ya. Ada seperti UDCA, ursodeoxycholic acid, ataupun juga bisa diberikan juga vitamin E terkadang untuk bisa metabolisme dari lemak yang ada di dalam tubuh kita. Walaupun itu tidak langsung merubah batu empedu menjadi tidak ada atau hilang gitu. Nah, kalau kita bicara tentang tindakan, tadi saya sudah katakan ada dua. Ada yang operatif, ada yang non operatif ya. Kalau kita bicara operatif, tentu nanti feel-nya atau wilayah itu terbedah digestif terutama. Jadi bagaimana mereka mengambil kantong empedu beserta batunya, ya kan? Kemudian kalau di saluran batunya itu memang dieksplorasi batunya untuk diambil. Nah, ada lagi yang non operatif, minimal invasif. Itu kita sudah kembangkan di rumah sakit umum, yaitu tentang ERCP. ERCP itu E itu endoscopic, ya. R itu retrograde, ya. C itu kolangio, P itu pankreatografi. Maksudnya apa? Kita mengangkat batu melalui saluran empedu tanpa harus operasi. Tanpa bedah besar ya dok? Tanpa bedah besar, tanpa operasi. Berarti dengan menggunakan sayatan kecil saja? Dia tidak sayatan, dia juga memakai endoskopi. Tapi endoskopi yang lanjutan. Ya, nanti mungkin kita akan bahas yang lebih detail. Intinya bahwa ada pengangkatan batu tanpa harus dioperasi. Jadi nggak terlihat sayatan, di dalam aja sayatannya. Seperti itu. Nah, itu memang relatif lebih aman. Tapi tentu kita nengok juga, dalam artian seleksi pasiennya. Mana pasien yang memang bisa dengan ERCP tadi, mana yang memang harus operatif, seperti itu. Ya, intinya memang ada yang tanpa obat, ada yang obat-obatan, dan juga dengan operatif. Ini tiga ini nggak bisa dipisahkan, seperti itu. Ya, berarti kan bisa jadi bertahap dulu ya, ya, dok ya? Bertahap. Baik, berarti seperti dokter bilang tadi, bisa kalau sudah berat, tidak mungkin lagi, berarti kantong empedunya juga harus dibuang. Iya. Baik, berarti kalau batunya di kantong empedu. Kalau batu tadi. Baik, berarti intinya kita bisa hidup tanpa empedu, dok. Iya. Jadi kalau guyon saya, kita bisa hidup tanpa empedu. Tapi kita tidak bisa hidup kalau itu tanpa cinta gitu. Karena cinta itu berarti banyak. Cinta tubuh kita, cinta kepada pasien kita, cinta pada keluarga kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau tanpa empedu pun, tanpa kantong bisa. Tapi masih punya hati. Ya? Masih punya hati, masih punya kalbu. Oke, dokter. Pasien yang kantong empedunya sudah nggak ada lagi nih, dok. Baik. Apa yang mereka rasakan, dan apakah mereka juga beresiko terkena penyakit lainnya kalau tidak ada kantong empedu? Baik. Ini pertanyaan yang memang juga sering dilontarkan oleh pasien-pasien kita. Dok, berarti kan ada hilang di tubuh saya, dok. Iya. Sama mungkin seperti orang nanya usus buntu gitu kan. Iya. Nah, kenapa gitu ya? Nah, kalau fungsi utama dari kantong empedu adalah menyimpan sebagian cairan empedu untuk stok apabila diperlukan bila metabolisme lemak berlebih dibanding yang biasanya. Nah, berarti logikanya adalah nggak ada lagi depositnya ya. Safety box-nya nggak ada lagi gitu ya. Itu memang ada kendala.
Jadi kalau pasien-pasien yang makan lemak berlebihan, nggak bisa disupport lagi dengan dari kantong empedu tadi. Dia langsung dari hati langsung ke usus halus gitu. Iya. Itu. Jadi ada saringannya lagi gitu. Betul. Ya. Jadi memang kita sering bilang jangan makan lemak berlebihan, nanti bisa mual, bisa muntah seperti itu. Karena lemak sebagian itu di metabolisme atau diproses, bagian lagi cuma numpang lewat. Kan ada vitamin yang memang harus larut di situ kan, ada A, D, E, K itu kan, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Nah kalau lemak terganggu atau berlebihan itu juga terganggu juga. Nah efek yang paling gampang tuh ya mual, dia muntah dia, dan dia bisa kembung juga, sendawa, begah. Seperti itu yang gampangnya. Yang saya hari-hari bisa dirasakan oleh pasien. Berarti bermasalah di lambungnya, Dok? Iya, di usus halusnya. Di usus halusnya. Iya, baik. Ya. Apakah mereka butuh obat sepanjang hidupnya atau tidak perlu? Iya. Kalau kita bilang obat butuh atau tidak, dilihat juga kondisi kasus per kasus pasien. Kalau kita tahu persis faktor risikonya apa, kita manajemen faktor risikonya. Tadi obesitas, ya tolong diperbaiki untuk berat badan ideal. Kalau makannya berlemak tadi berlebihan, berarti harus ada restriksi di situ. Kemudian kalau memang tadi masih ada batu, walaupun mungkin belum dioperasi, ya kita mungkin butuh obat tetap. Ada juga pasien-pasien kita yang nggak minum obat lagi gitu, udah aman dia. Selama dia bisa jaga kondisi tubuh, gaya hidupnya, insya Allah aman dia, tidak lagi terbentuk empedu. Baik, dokter. Sekilas tadi dokter ada menyebutkan beberapa siapa saja yang beresiko ya dok ya. Tapi untuk kasus batu empedu ini laki-laki atau perempuan lebih beresiko dok? Ya, kalau lebih banyak tuh yang perempuan. Lebih banyak perempuan. Itu dulu, kenapa dok? Dulu ada istilah kita itu ada fatty, ya, 40, ya, female. Jadi wanita yang obesitas usia 40 tahun ke atas, ya kan, female tip wanita seperti itu, dan fertility, jadi dia masih usia subur. Nah, kenapa? Yang paling mungkin adalah dari faktor hormonalnya. Jadi ternyata hormonal juga mempengaruhi sistem dari empedu tadi, seperti itu. Tapi ada satu yang kita nggak bisa cegah adalah faktor genetik, karena ternyata ada juga referensi mengatakan ada kecenderungan seseorang dapat atau mengalami batu empedu bila dalam keluarga juga ada seperti itu. Ada silsilahnya ya dok. Betul. Kita nggak bisa rubah. Tapi ada banyak yang bisa kita rubah tadi. Jadi kita jangan menyesali anak siapa gitu. Tapi kita bisa mengurangi atau memperbaiki makan kita, olahraga kita, dan gaya hidup kita seperti itu. Iya, baik dokter. Pertanyaan terakhir dokter. Tips untuk mencegah supaya jangan terjadi batu empedu. Baik. Ya, makasih Kak Eka. Tips saya pikir memang harus hidup seimbang ya. Hidup seimbang itu berarti memang bukan hanya kita berpikir makanan yang kita jaga, olahraga aja, atau kita minum obat aja. Tetap ketika kita makan, karena lemak jenuh tadi yang bermasalah, kita harus dulu ada ayat Quran itu ya. Kulu washrabu wala tusrifu. Jadi kalau makan, minumlah, tapi jangan berlebihan, secukupnya, halal dan thayyib. Nah, kalau kita berpikir itu aman tuh hidup kita, insya Allah. Nah, aktivitas memang diajarkan sama Rasulullah juga bahwa itu adalah aktivitas olahraga yang wajib tuh, memanah, berkuda, berenang, seperti itu. Nah, kita tinggal sesuaikan saja bagaimana kemampuan fisik kita seperti itu. Nah, dan lain adalah bagaimana kita membuat kalbu tadi, hati kita tadi itu juga seimbang. Jadi kalau dibilang kan kita hidup hanya fisik, enggak, tetap ada fisik, ada mental, lahir batin, seperti itu. Dan memang mungkin nanti Kak Eka bantuin ya, ada satu jargon atau apa ya istilahnya, istilah yang memang kita bisa ingat dengan cepat. Kalau biasa kita ngomong cerdik, itu gimana tuh Kak Eka? Biasanya cerdik itu dapat kita lakukan dengan C, itu cek kesehatan secara rutin, E, enyahkan asap rokok, R, rajin berolahraga, D, diet, I, istirahat yang cukup, dan K, kelola stres. Oke, jadi pas ya. Jadi cerdik. Ada sisi
harmonisasi kehidupan itu. Iya. Sisi mental dapat dari cerdik tadi itu, sisi fisik juga ada. dapat. Ya. Masya Allah. Terima kasih Dokter Baik, Jaki Kak Eka. atas kesempatannya. Baik sahabat edukasi, empedu memanglah rasanya pahit, namun manfaatnya luar biasa, semanis madu. Untuk itu tetaplah hidup sehat dan terus berperilaku cerdik. Dan percayakan layanan kesehatan Anda pada Poliklinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin. Dan terima kasih kepada tim hebat PKRS sehingga informasi ini dapat tersampaikan dengan baik. Dan jangan lupa juga kunjungi kanal YouTube kami di PKRS RSUD-ZA untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Saya Cut Eka Putri Ubid dan narasumber kita Dr. Azaki Abu Bakar. Kami mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam edukasi.